Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Urip Muhayyad Wijiwahyudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan. Baiklah, pada hari ini saya Berli Puspita Putri NPM 19144600149 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Puzzle Kukuri atau Kura-Kura Cerita terhadap minat literasi siswa kelas 2 SD Mutiara Persada Yogyakarta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pada saat ini, media pembelajaran merupakan alat penunjang guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, realitanya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat ini lebih cenderung berpusat pada guru yang hanya menggunakan kemampuan berbicara dalam menyampaikan materi, tanpa disertai media pembelajaran yang menarik. Nah, tentunya dapat menimbulkan rasa malas dan bosan pada peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu literasi menjadi sangat penting bagi peserta didik yang mulai memasuki jenjang sekolah dasar, karena pembelajaran diarahkan pada penguatan literasi. Nah, perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini menuntut kesadaran peserta didik akan pentingnya literasi. Pendidikan di sekolah dasar tidak lepas dengan keterampilan berbicara. Dalam hal ini terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Nah, berdasarkan keempat keterampilan tersebut, keterampilan membaca merupakan keterampilan wajib yang harus dikuasai oleh peserta didik sejak awal masuk jenjang sekolah dasar. Namun, realitanya, berdasarkan survei yang dilakukan PISA atau Program for International Student Assessment yang dirilis OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Nah, berdasarkan observasi yang sudah dilakukan peneliti menemukan berbagai permasalahan. Yang pertama yaitu kebiasaan literasi di sekolah belum menjadi prioritas. Yang kedua, sekolah belum mengkondisikan lingkungan ramah literasi seperti memajang hasil karya peserta didik ataupun slogan-slogan yang berkaitan dengan literasi. Nah, peserta didik pada kelas rendah juga masih banyak yang belum lancar membaca. Penggunaan media konkret juga masih kurang dan kurang tertarik membaca bacaan panjang dan tidak ada gambar. Jadi peserta didik kurang ada minat untuk membaca. Yang terakhir yaitu sekolah belum menerapkan gerakan literasi sekolah atau yang biasa disebut dengan GLS. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengembangkan sebuah media, yaitu penggunaan media puzzle cerita yang dapat menyalurkan imajinasi anak yang kreatif serta menarik minat literasi peserta didik. Kerumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kelayakan media puzzle cerita Kukuri atau Kura-Kura Cerita terhadap minat literasi siswa kelas 2 SD Mutiara Persada. Yang kedua, bagaimana kepraktisan media puzzle Kukuri atau Kura-Kura Cerita terhadap minat literasi siswa kelas 2 SD Mutiara Persada Yogyakarta. Dan yang ketiga yaitu bagaimana keefektifan media puzzle Kukuri atau Kura-Kura Cerita terhadap minat literasi siswa kelas 2 SD Mutiara Persada Yogyakarta. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri yaitu yang pertama, menghasilkan produk media puzzle Kukuri atau Kura-Kura Cerita yang layak terhadap minat literasi siswa kelas 2 SD Mutiara Persada Yogyakarta. Yang kedua, menghasilkan produk media puzzle Kukuri atau Kura-Kura Cerita yang praktis terhadap minat literasi siswa kelas 2 SD Mutiara Persada. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan produk media puzzle Kukuri atau Kura-Kura Cerita yang efektif terhadap minat literasi siswa kelas 2 SD Mutiara Persada Yogyakarta. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian teori dan kerangka berpikir. Untuk kajian teori sendiri, peneliti membahas 4 variabel, yaitu yang pertama media pembelajaran, yang kedua yaitu media puzzle, yang ketiga puzzle Kukuri atau Kura-Kura Cerita, dan yang terakhir yaitu minat literasi. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Nah, media berasal dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar. Nah, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh narasumber atau guru kepada peserta didik untuk menyampaikan pesan dalam suatu pembelajaran dan mampu merangsang peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu media puzzle.
Puzzle merupakan media permainan berupa potongan-potongan gambar yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah gambar yang utuh. Nah, sehingga mampu melatih kreativitas, keteraturan, dan tingkat konsentrasi. Puzzle adalah permainan yang menyusun atau membongkar potongan-potongan suatu gambar atau benda yang telah dipecahkan dalam beberapa bagian agar tercipta suatu gambar yang utuh dan akan merangsang kemampuan kognitif anak. Selanjutnya yaitu puzzle kukuri atau kura-kura cerita. Nah, puzzle adalah salah satu bentuk permainan yang di dalamnya ada kegiatan membongkar dan menyusun kembali kepingan-kepingan satu gambar menjadi bentuk gambar yang utuh. Nah, puzzle kukuri ini berbentuk media visual atau media cetak yang memuat cerita pendek tema fabel. Kukuri merupakan singkatan dari puzzle kura-kura cerita. Selanjutnya yaitu minat literasi. Nah, minat sendiri adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap suatu kegiatan sehingga mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan kemauan sendiri. Nah, literasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggunakan keterampilan dan potensi dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan aktivitas membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah kerangka berpikir yang menjelaskan alur penelitian saya untuk kedepannya, yaitu yang pertama, permasalahan. Nah, peneliti menemukan permasalahan di SD tersebut. Yang pertama yaitu kemampuan literasi membaca peserta didik yang rendah, gerakan literasi sekolah yang belum diterapkan oleh sekolah, belum adanya sudut baca di lingkungan sekolah maupun di kelas, dan yang terakhir media yang digunakan belum menarik minat literasi peserta didik. Nah, untuk analisis kebutuhannya yaitu membutuhkan pengembangan media pembelajaran yang dikemas menarik dan menyenangkan sehingga dapat menarik minat literasi peserta didik. Nah, untuk tindak lanjutnya yaitu pengembangan media puzzle kukuri atau kura-kura cerita terhadap minat literasi siswa kelas 2 SD Mutiara Persada. Nah, hasil pengembangannya yaitu produk akhir yang diharapkan berupa media puzzle cerita berbentuk kura-kura yang berisikan cerita fabel dan layak digunakan untuk siswa kelas 2 SD sehingga dapat menarik minat literasi. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode untuk penelitian ini adalah research and development atau biasanya dikenal dengan metode penelitian R&D. Nah, metode penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Nah, yang pertama yaitu akan membahas mengenai desain uji coba produk. Meliputi yang pertama, memvalidasi instrumen kepada validator dan guru. Yang kedua, memvalidasi produk dengan ahli materi. Yang ketiga, melakukan revisi berdasarkan saran validator dan guru. Yang keempat, menguji cobakan produk kepada peserta didik. Yang kelima, memberikan angket respon kepada peserta didik. Nah, untuk subjek coba yang digunakan untuk penelitian ini yaitu siswa kelas 2 SD Mutiara Persada, Yogyakarta. Nah, untuk teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket atau kuesioner, yang keempat dokumentasi. Yang terakhir adalah teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis data kuantitatif, yang kedua analisis data kualitatif. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Media pembelajaran ini akan dikembangkan menggunakan model ADDIE. Yang memiliki tahapan proses analyze, design, development, implementation, and evaluation. Alasan peneliti memilih menggunakan metode pengembangan ADDIE dikarenakan model pengembangan ini memiliki keunggulan pada tahapan kerjanya yang sistematik. Tahap yang pertama yaitu tahap analyze. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas 2 SD Mutiara Persada secara langsung. Tujuan dilakukannya wawancara yaitu untuk mengetahui budaya literasi di sekolah, media yang digunakan dalam literasi, serta proses pembelajaran yang berkaitan dengan membaca yang berlangsung pada siswa kelas 2. Nah, berdasarkan hal tersebut, peneliti menganalisis hasil kebutuhan yang ada di SD Mutiara Persada. Selanjutnya yaitu tahap kedua, tahap desain. Nah, hal ini yang diperhatikan dalam pembuatan media yaitu yang pertama, merencanakan isi dari pengembangan media puzzle cerita yang sesuai dengan usia anak. Yang kedua, perencanaan desain pada media puzzle cerita dengan menggunakan software Microsoft Word 2013. Yang ketiga, perencanaan bentuk kura-kura yang menarik minat baca siswa. Yang ketiga yaitu tahap development.
Nah, pada tahap development ini, peneliti menyusun media puzzle cerita yang dengan desain yang menarik. Pada media puzzle ini, peneliti menyediakan puzzle cerita pendek berbentuk kura-kura yang dapat digunakan oleh siswa kelas 2 SD sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat yaitu tahap implementation. Nah, pada tahap implementation ini, produk diuji cobakan kepada seluruh siswa kelas 2 SD secara bergantian. Nah, untuk tahap terakhir yaitu tahap evaluation. Pada tahap terakhir pada pengembangan tipe ADDIE adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dikembangkan layak atau tidak berdasarkan hasil validasi dan implementasi produk. Baik, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini peneliti melakukan 3 tahap. Yang pertama observasi, wawancara, dan angket. Nah, untuk observasi sendiri, kegiatan observasi dilakukan di kelas 2 SD Mutiara Persada yang akan digunakan sebagai subjek penelitian. Nah, kegiatan observasi ini dilakukan guna mengamati siswa dalam pembelajaran sebelum produk dikembangkan dan diuji cobakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada guru wali kelas 2 SD Mutiara Persada berdasarkan pedoman instrumen wawancara. Nah, pedoman wawancara dibuat dan digunakan sebagai acuan selama kegiatan wawancara berlangsung. Nah, yang terakhir yaitu angket. Nah, angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberi respon sesuai dengan permintaan pengguna. Selain itu, angket digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya media puzzle cerita yang dikembangkan serta mengetahui kepraktisan media yang akan dikembangkan. Nah, dalam angket ini terdapat 4 instrumen. Yang pertama adalah instrumen validasi ahli materi. Nah, pada instrumen ini berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai produk yang akan dikembangkan. Angket ini bertujuan untuk memperbaiki dan menghasilkan produk agar lebih baik. Yang kedua adalah instrumen validasi ahli media. Nah, instrumen penelitian ahli media berisi pertanyaan-pertanyaan penting terkait media yang akan dikembangkan. Nah, yang ketiga yaitu instrumen respon guru. Nah, angket respon guru merupakan angket yang digunakan untuk memperoleh data mengenai respon pengguna terhadap kepraktisan penggunaan media. Yang terakhir adalah instrumen respon siswa. Nah, instrumen kuesioner respon siswa ini berperan menjadi data pendukung keefektifan media yang dikembangkan oleh peneliti. Nah, berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang digunakan peneliti dalam penyusunan proposal pengembangan media ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.